Paling baru dari proses evakuasi korban Sam Air, kita tanyakan dengan Komandan Lanut Silas Papare, Kolonel Penerbangan Muhammad Dadan Gunawan di Jayapura, Papua. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Dadan. Oke, Pak Dadan, jadi saat ini tim evakuasi apakah sudah sampai? Jadi selamat sore Mbak dan juga pemirsa Kompas TV. Kami jelaskan. Jadi untuk tim evakuasi hari ini memang sudah berhasil diturunkan di sekitar lokasi titik jatuhnya. Tadi pada pukul 9:20 waktu Indonesia bagian Timur. Tim 6 orang ini terdiri dari 3 dari Kopasgat, yang 3 dari Basarnas. Dan dari Kopasgat terdiri dari Kopda Saiful Ulum, Kopda Julius, dan Kopda Rahmawanto. Sedang dari tim SAR ada 3 orang juga di Basarnas menggunakan teknik rappelling, menggunakan heli Karakal TNI Angkatan Udara yang berkedudukan di Atang Sanjaya yang ditugaskan untuk ikut melaksanakan SAR di Papua. Oke, dan 6 korban ini, Mas Madanan, ini semuanya sudah ditemukan. Akhirnya sudah bisa dievakuasi nih. Nah, untuk karena dengan kesulitan medan yang ada, jadi tim ini belum sampai ke titik jatuhnya pesawat. Jadi tim ini baru kurang lebih masih sekitar 200 meteran menuju ke titik jatuh pesawat. Namun tadi sore dengan kendala cuaca di lapangan, jarak pandang tadi sore tim melaporkan hanya bisa 10 meter kurang lebih jarak pandang, sehingga tim tidak bisa bergerak melanjutkan pencarian menuju ke titik yang kurang lebih masih sekitar 200 meter kalau menurut di peta. Begitu Mbak. Oke, jadi artinya dihentikan sementara dulu karena memang jarak pandang begitu ya, sekitar masih mau menjangkau ya 200 meter lagi. Oke, tapi Mas Madanan, ketika tim ini sebenarnya sudah sampai di darat begitu ya, mencapai titik lokasi, apakah pencarian evakuasi untuk memastikan betul juga dilakukan melalui udara? Betul, kemarin kami sudah melaksanakan sebelum diterjunkan tadi menggunakan rappelling pesawat berkeliling dulu untuk melihat kondisi sekitar seperti apa. Nah, dari hasil tersebut dan setelah tim tadi yang 6 orang turun, medan ternyata di sana ada di sekitar ketinggian 6.800 meter dan ada pada jurang yang curam. Ketinggian kurang lebih kecuraman itu sekitar 70 degrees, Pak. Sehingga untuk mendaratkan pesawat sangat susah, sehingga kami melaksanakan tadi teknik rappelling untuk pergeseran tadi. Mudah-mudahan besok yang 6 orang tadi sudah bisa menuju ke titik crash pesawat itu, sehingga bisa dilaksanakan evakuasi untuk selanjutnya. Kalau Mas Madanan sendiri sudah dapatkah informasi bagaimana kabar, bagaimana kondisi dari 6 korban Sam Air ini? Untuk kabar kru maupun penumpang kami belum bisa memastikan apakah ada yang selamat atau semuanya sudah meninggal dunia, karena dari tim yang 6 belum bisa mencapai titik jatuhnya pesawat tadi itu, Mbak. Oh, dan dari tim udara pun tidak melihat ya, misalnya seperti ada tanda pertolongan dari para korban gitu? Kemarin dari hasil searching yang dilaksanakan oleh pesawat heli, pada saat hari Jumat itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi yang ada waktu pertama adalah ada bangkai pesawat yang masih ada asap begitu, Mbak. Oke, makanya itu yang didapatkan ya pada saat visual dari jauh, kemudian pesawat langsung memang kelihatan banget terbakar ya, dan tidak ada tanda-tanda pertolongan seperti itu ya. Betul, tidak ada. Mas Pak, oke, kalau misalnya besok kemudian cuacanya baik, apakah keseluruhan korban ini bisa dievakuasi atau kembali lagi melihat cuaca, melihat kondisi? Informasi yang didapat tadi di lapangan dari Wamena bahwa cuaca di sana pagi itu masih berkabut, sehingga jam 6 sampai jam 7, jam 8 cuaca bagus, sekitar jam 8 sampai sekitar jam 2, jam 1. Setelah itu cuaca akan jelek lagi. Nah, kami tadi sudah berkoordinasi dengan yang ada di lapangan, untuk tim SAR yang ada di lapangan di Wamena. Besok diusahakan kami pagi-pagi sekitar jam 8 sudah melaksanakan take off lagi dengan membawa tadi pasukan tambahan 6 orang dan peralatan tambahan untuk pembukaan.
Kalau misalnya untuk logistik sendiri, untuk para tim SAR maupun korban begitu, sudahkah mumpuni berapa hari itu persiapannya untuk sampai berapa hari ke depan, Pak? Untuk tim SAR sendiri saat ini dilengkapi dengan logistik untuk 3 hari ke depan. Nah, harapan saya juga besok sambil mengirim pasukan akan juga menambah logistiknya begitu, Pak. Dan tapi kalau Marsma memang di sekitar jatuhnya pesawat ini murni hutan semua ya, artinya tidak ada warga lokal di sana atau mungkin permukiman yang bisa bantu. Jadi betul sekali, Mbak. Jadi di sana tempat titik jatuh itu berada di ketinggian 6.800 meter dan jauh dari pemukiman. Oh, oke. Jadi artinya hanya tim SAR ini saja yang bisa membantu korban ya? Betul, betul sekali, Mbak. Tapi sejauh ini tim SAR berkomunikasi dengan pihak pusat ini masih aman ya Pak ya koneksinya? Untuk tim SAR kami lengkapi dengan beberapa alat komunikasi, diantaranya ada kita membawakan HP satelit dan juga ada untuk radio ground to air. Apabila besok sudah bisa mengaktifasi sehingga bisa berhubungan langsung dengan pesawat. Oke, Marsma ini kan juga dibangun posko ya untuk para keluarganya. Ya. Keluarga juga pasti menunggu sekecil apapun harapan. Betul. Dan juga kemudian penemuan. Nah, bagaimana sejauh ini komunikasinya, informasinya? Untuk keluarga sendiri memang udah ditangani oleh pihak SAM Air ya, sehingga mereka sudah datang ke kantornya SAM Air. Mereka sudah diberi penjelasan bahwa untuk pelaksanaan evakuasi akan sepenuhnya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan akan fokus kepada pencarian untuk pertolongan korban. Namun saat ini kami sudah menjelaskan bahwa dengan kendala cuaca dan medan di lapangan sehingga belum bisa berjumpa atau belum bisa ke tempat titik persis di lokasi jatuhnya pesawat SAM Air. Ya. Tim SAR saat ini sudah hampir sedikit lagi sampai di titik lokasi jatuhnya pesawat SAM Air, tapi karena kondisi cuaca jadi menghambat untuk proses evakuasi dan penemuan. Terima kasih Marsma Dadan untuk informasinya, sehat selalu. Amin. Saudara, Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan akan menindaklanjuti laporan terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang.